Hai, kembali lagi di channel Anak Sinema. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu film yang berjudul Taya. Film ini dirilis pada bulan Agustus 2021. Film ini merupakan film bercocok tanam terbaik di 2021 karena diperankan 3 orang dede-dede gemes Filipina yang cantik dan mulus tentunya. Nah, sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita di Anak Sinema. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung ke alur filmnya. Enjoy! Di awal film, tampak pria muda yang bernama Sikto yang sedang menghayal bercocok tanam dengan cewek impiannya di sekolah. Selama ini, Sikto cuma bisa memendam rasa suka dengan gadis cantik yang bernama Winona tanpa berani mengungkapkannya. Singkat cerita, dia diberi tugas oleh guru pembimbingnya untuk membuat tesis tentang dunia tersembunyi di media sosial. Dan dari sinilah petualangan bercocok tanam Sikto dimulai. Sepulangnya dari sekolah, ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Lepot yang tampak sudah sukses. Lalu Sikto menceritakan tugas tesisnya yang terkendala karena tidak mempunyai kamera. Lepot pun kemudian mengatakan akan meminjamkan kameranya dan mengajaknya untuk pergi makan malam bersama. Saat makan, Sikto bertanya tentang pekerjaan Lepot sekarang. Lepot pun menceritakan ia kerja sebagai agen online ending yang bisa menghasilkan banyak uang. Online ending adalah singkat mafia di grup Facebook yang diposting bermacam-macam barang yang untuk mendapatkan orang yang harus bertaruh dengan menebak 2 angka di akhir di sebuah pertandingan olahraga. Sepulang dari rumah Lepot, Sikto kembali melihat-lihat postingan di grup dan melihat gadis pujaannya ada di grup, sedang menawarkan produk biskuit dan membuatnya menghayal dan berolahraga 5 jari. Setelah lega, Sikto pun teringat dengan temannya Lepot kalau ia bisa memenangkan dede-dede gemes dengan bertaruh di grup online tersebut. Dan ia pun memasang taruhan pada postingan gadis pujaannya itu. Keesokan harinya, sekembalinya dari sekolah, ia pun langsung menonton pertandingan yang dipertaruhkannya dengan tegang. Dan ternyata, Sikto berhasil memenangkan taruhan pada awal ini. Di samping itu, teman Sikto Lepot ternyata mempunyai hutang di tempat ia bekerja. Dan ia pun harus membayar hutangnya dalam waktu 2 minggu. Yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sikto akhirnya mendapatkan telepon dari wanita yang wanita ini mengatakan kalau ia adalah hadiah dari taruhan dan mengatakan kapan dan di mana mau melakukan bercocok tanam. Lalu mereka janjian di sebuah hotel, namun gadis itu bernama Nanet. Awalnya Sikto kaget karena Nanet bukanlah gadis pujaannya di sekolah yang ia pertaruhkan. Sikto pun berniat komplain di grup. Nanet pun tersinggung dan ingin pergi, tapi Sikto mencegahnya karena takut uang taruhannya menjadi sia-sia. Dan mereka pun bercocok tanam dengan sengit. Waktu telah berlalu, Sikto terus terbayang-bayang dengan apem-empem Nanet. Lalu ia pun kembali bertaruh, namun sayangnya ia tidak pernah menang lagi. Lalu Sikto kemudian memberanikan diri menelpon Nanet dan mengajaknya bertemu. Sikto lalu mengungkapkan perasaannya dan mengajaknya pergi jauh dan meninggalkan dunia si-esek yang membelenggunya. Saat hendak pergi, pada waktu bersamaan, temannya Lepot menelponnya untuk meminta kembali kamera yang dipinjam Sikto karena kekurangan uang untuk membayar hutangnya pada bos sindikat. Pada saat itulah terjadi kejar-kejaran antara Sikto dan Lepot. Lepot yang ternyata diikuti dengan bosnya pun akhirnya tewas ditembak. Singkat cerita, setelah melalui kejadian naas itu, Sikto dan Nanet berhasil pergi ke sebuah desa dan menyewa sebuah rumah. Mereka tampak bahagia dan si bangke Sikto pun puas mengharap apa-apa Nanet setiap hari. Hingga akhirnya masalah tiba. Keuangan mereka menipis, sedangkan Sikto tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Nanet mulai tampak bosan dengan kehidupan yang dijalaninya. Ia merasa janji-janji manis Sikto tidak akan pernah bisa diwujudkan. Puncaknya, pada suatu hari saat Sikto pulang dari belanja, ia mendapatkan rumahnya dengan keadaan kosong. Ternyata Nanet sudah pergi meninggalkannya, dan Sikto pun histeris. Dengan perasaan kecewa, Sikto pun akhirnya pulang ke rumah pamannya. Pamannya mengatakan kalau Sikto sedang dicari polisi terkait kematian temannya, si Lepot. Sesampainya di rumah pamannya, Sikto pun menyelesaikan tesis tentang dunia tersembunyi di media sosial. Ia menjadikan pengalaman pribadinya itu sebagai tesis, lalu menyerahkan ke guru pembimbingnya. Dan tanpa disangka, guru pembimbingnya akan menyiarkan tesisnya itu ke televisi. Hal ini tentu membuat Sikto semakin panik. Sepulang sekolah, Sikto didatangi oleh 2 orang polisi dan lalu diinterogasi terkait kematian temannya. Akhirnya, Sikto pun mengatakan soal sindikat online ending tersebut kepada polisi. Keadaan semakin tidak terkendali, diikuti dengan terbunuhnya guru pembimbing Sikto akibat menyiarkan tesisnya Sikto ke televisi. Sebelum film berakhir, masih ada adegan cocok tanam yang mantap nih guys. Ketika sedang bergabung di sekolah karena kematian guru pembimbingnya, tiba-tiba Sikto didekati dengan gadis cantik yang bernama Nives, yang mengaku kagum dengan tesisnya tentang online ending.
Singkat cerita, Nives selalu mengajak Sikto berkencan. Selesai makan malam, mereka pun pergi untuk check-in ke hotel untuk bercocok tanam. Ternyata, Nives adalah seorang karyawan online ending yang disuruh mendekati Sikto. Sehabis enak-enak, Nives pun memberikan obat ke Sikto yang membuat Sikto terbang tinggi yang akhirnya berhalusinasi bercocok tanam dengan 3 wanita sekaligus. Dan para mafia pun bergegas ke kamar hotel untuk menghabisi Sikto. Dan sampai di sinilah film pun berakhir.